Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat dan yang berbahagia hari ini Pak Camat Kecamatan Patoto Malintang yang sudah bulan kemarin ya Pak, melaksanakan panggilan suci, yakninya melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci. Alhamdulillah beliau lagi sehat pulang ke Bali dan hadir pada hari ini bersama Bapak Dr. Agus Wisman. Selanjutnya yang terhormat Bapak Sekcam, yang terhormat Unsur Pemerintahan Sekecamatan Patoto Malintang yang bisa disebutkan satu-satu. Mohon maaf Bapak Ibu, ya. Sebelum dari acara inti kita minta dulu kesambutan dari Pak Camat Kecamatan Patoto Malintang kepada Bapak Dr. Agus Wisman, disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Baik, sekali yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kabupaten Malintang yang diwakili oleh Bapak Mahyudin selaku penyuluh agama. Yang kami hormati Bapak Sekretariat Kecamatan serta seluruh staf pegawai lokasi di lingkungan Kecamatan Malintang. Mereka menghormati dari UPTD atau dinas di tingkat kecamatan yang hadir pada hari ini. Kemudian yang menghormati dari Bapak Wali Negari, Pak Haji Nazar Bagir yang hadir, kemudian seluruh staf pegawai atau staf negari yang hadir pada kesempatan ini. Yang menghormati Bapak Pengurus Musala Surau Kalabir ya, Kampung Padang, yang kami hormati tentunya Bapak dan Ibu jemaah masyarakat di lingkungan Surau Kalabir yang hadir pada kesempatan ini. Di mana di pagi hari yang berbahagia ini, sebagaimana biasa kita di kecamatan mengikat silaturahmi antara sesama kita di lingkungan kecamatan ini, baik itu bersama perangkat negari, wali negari, dinas instansi maupun pimpinan kecamatan, Polsek Koramil pada hari ini, termasuk keluarga kita, masyarakat kita di tempat pelaksanaan musyawarah atau masalah kegiatan ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa terjalin dengan baik. Kemudian lagi Pak dan Ibu yang hormati, kita tahu kemarin-kemarin ini banyak terjadi musibah-musibah di kecamatan kita. Pertama sekali perlu kami sampaikan, akibat musibah itu juga berpengaruh terhadap masyarakat kita. Contohnya saja yaitu dalam hal penyakit SMK, penyakit terhadap hewan ternak, yaitu mulut dan kuku dan mulut, yang mana berjangkit di kecamatan kita. Kami heran juga waktu itu kita melihat WA bahwasanya di Malintang, kecamatan Malintang itu membludak terjadinya wabah SMK ini. Ini apa sebabnya kita tidak tahu. Kita lihat sementara di kecamatan lain hanya 2 ekor, 3 ekor. Sementara di kecamatan kita itu sampai 50 ekor. Kita telah dapat informasi dari Dinas Kesehatan, yaitu bahwasanya penyakit mulut dan kuku dan mulut tersebut itu tidak berdampak kepada daging hewan yang disembelih. Ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, tidak ada dampaknya
atau bakteri atau penyakit yang ada pada ternak kita yang kena mulut dan kuku itu tidak berdampak terhadap daging yang daging di hewan kita itu. Jadi kepada kita semua melalui Pak Wali Negari, melalui Pak Korong, umum kita semua, mari kita sampaikan kepada masyarakat yang dikonsumsi atau yang kita konsumsi itu tidak ada pengaruh terhadap daging dah, tidak ada sakit daging dah. Nah, itu perlu sampaikan. Ini kami sudah dipisahkan oleh Dinas Peternakan. Tolong sampaikan benar kepada masyarakat bahawa penyakit itu tidak mempengaruhi terhadap kesihatan daging. Jadi kalau kita cakap gini, balik, kadang sampai tidak mandi daging lah. Kadang tak merendang dah, Pak. Dia tak di siku ada dah. Dia tak di melintang, dia suruh yang bertujuan. Barangkali atas nama pribadi selaku kami mungkin kecamatan ini tentu banyak salah, banyak kelemahan kami. Jadi untuk itu melalui forum ini kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali demikian saja Pak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Isman. Sebagaimana yang beliau sampaikan tadi bahwasanya ini pertemuan kita di ruang Amit. Bapak Ibu lain kita melakukan berjawab. Ayo, tapi pertemuan kalau pertemuan kami kita mau pertemuan persoalan dari saudaranya Pak. Ya, dilatih pertemuan kalau suci untuk ayo betul Pak Ibu. Yo. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara kita selanjutnya acara ini ceramah agama oleh Ustaz Abdul Bapak Mayudin SAG. Beliau adalah penyuluh agama profesional Kecamatan Pak Koto Pamanita. Kepada yang hormat Bapak Ustaz disilakan Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu Allah yang berbahagia. Mari kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Karena sejak malam tadi sampai detik ini kita masih mendapat menghirup udara yang segar. Mungkin tidak semuanya saudara-saudara kita dapat menghirup udara segar pada hari ini. Sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui bahwa bulan Zulqaidah adalah hari yang bersejarah yang tidak bisa kita lupakan. Ya, Pak? Sejarahnya yaitu di bulan Zulhijjah adalah awal bapak-bapak, ibu-ibunda kita diundang datang ke tanah suci melakukan ibadah haji. Adalah yaitu putra Nabi Adam alaihissalam tentang melakukan ibadah kurban. Ibu-ibu para tamu Allah yang dirahmati Allah. Jadi kita ambil kesimpulan sebagai judul pengajian kita bahwa pokok pangkal dari permasalahan orang menjadi berdosa kepada Allah, kepada sesama manusia ada dua sebab. Ada dua sebab. Artinya awakku menjadi berdosa, durhaka, ada dua macam penyebabnya. Kau harus hati-hati bapak-bapak ibu-ibu. Waya yang pertama kali penyebab manusia itu menjadi berdosa, durhaka, disebabkan karena dorongan nafsu perut. Ya, Pak? Catat.
kedua karena didorong oleh nafsu seksual. Wabi 4 jam. Ya. Adalah disebabkan karena didorong nafsu farji. Sebagai tamsil sejarah yang tidak bisa kita lupakan, jangan memakan buah kholdi mandaki esena uliah dong. Ya. Peristiwa ini tercium oleh iblis lanatullah. Maka iblis masuk ke surga, mencoba merayu Nabi Adam. Wahai Adam, iya, saya datang di sini menyampaikan berita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah marah kepada kamu. Buktinya Allah marah kepada Anda, wahai Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu demi satu, selangkah demi selangkah lah sudah mulai melarang memakan buah kholdi. Kalaulah berhasil melarang makan buah kholdi, Apollo dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut liciknya iblis lanatullah. Maka Nabi Adam sebagai amanah di permukaan bumi maupun di langit, dia tetap istiqamah, nggak bisa dirayu, nggak sukses. Akhirnya pai kepada Siti Hawa, menenangi. Wahai Hawa, kamu tahu bahwa Allah sudah mulai marah kepada kamu. Dia melarang memakan buah kholdi. Bah pikir-pikir Siti Hawa. Akhirnya dia goda jo. Yang namanya induk mudah tergoda, mudah terayu dengan iming-iming. Itu kelemahan Hawa. Maka itu dia namakan Hawa. Hawa itu nafsu. Akhirnya pergilah menghadap kepada suaminya Nabi Adam. Apa kata si Hawa? Disampaikannya berita tersebut. Wahai Adam, baik itu makan saja buah kholdi itu, agar kita kekal di dalam surga. Dia lama nangin bujuk-bujuk anonya, akhirnya yo terlaksanakan dimakan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ya, surah Al-A'raf ayat 28. Falamma zakas syajara padat lahuma sauhatuma. Maka ketikanya keduanya itu Adam dan Hawa sudah mulai merasakan buah itu, maka terbukalah auratnya. Cari mencari. Akhirnya lebih kurang 100 tahun basuboklah di Arafah. Di sinanlah melepaskan kerinduannya. Kenapa? Di surga bersenang-senang hanya sabanta dapetnya karena melanggar kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu-tahunya sedang baru menikmati lalu siye pulau ke dunia 100 tahun baru basobok di padang Arafah, sambil membuktikan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan, kekilapan dan kekeliruan beliau. Di sinilah mereka itu tawaf baduo. Ya Pak. Nah, bagi bapak-bapak yang akan melakukan ibadah haji, ibadahnya tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Yang dibaca Nabi Adam AS termasuk ibadah haji. Bapak-bapak ini kok akan melakukan tawaf itu
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunan minal khasirin. Nah ini. Ya Allah, kami berdua ya Allah telah melanggar titah Engkau ya Allah. Kami telah melakukan perbuatan zalim ya Allah. Menghina diri kami sendiri ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni dan memaafkan kesalahan kami berdua, maka kami berdua menjadi hamba-Mu yang zalim dan zalim. Itu doa boh. Yang tinggal doa itu setiap sudah selesai berzikir bertahmid, ya dah. Di samping doa yang lainnya. Bawa itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa. Jadi penyebab manusia yang berdosa pertama kali adalah nafsu pahawi, memakan, menikmati. Sampai kini, sampai ke anak cucu Nabi Adam, sampai ke awak kini kok manusia sebab berdosa pertama kali karena nafsu pahawi. Hasil tani yang dikorbankan oleh si Qabil yaitu barang taninya yang busuk-busuk, yang tidak laku buah-buah yang dikorbankannya. Sedangkan si Habil seorang peternak, ini mengkorbankan hasil ternaknya yang bagus-bagus. Nah itu mengkutu sejarah korban hasil ternak yang bagus, yang sehat, yang kuning. Sesuai kata Pak tadi ya, tidak sakit, yang sehat, yang bagus, yang bertanduk, yang berekor, itu yang dikorbankan. Maka turun ayat sehingga kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban si Habil. Karena kurban si Habil diterima, maka ayahnya Nabi Adam memerintahkan kepada putranya yang berhak menikahi si Iklimah adalah si Habil. Protes. Siapa yang protes? Kakak si Habil. Siapa kakaknya? Qabil. Protesnya. Wahai ayah, tidak pantas si Habil menikahi si Iklimah. Kenapa? Karena si Iklimah adalah bersamaan lahir dengan saya. Seharusnya dan sepantasnya yang menikah si Iklimah itu adalah Allah. Kata si Habil. Ini. Maka kata Allah, barang siapa yang kurbannya diterima oleh Allah itu yang berhak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu Allah yang berbahagia, ini sebab musabab ya nak. Kenapa ibadah kurban kita, infak kita, sedekah kita, ya nak, wakaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah keikhlasan. Bukan banyaknya, ikhlas. Maka putra Nabi Adam alaihissalam ikhlas mengkorbankan hasil ternaknya yang bagus, yang sehat, yang gemuk dan sebagainya. Karena sudah keputusan bapaknya Nabi Adam, maka putra Nabi Adam yang bernama si Habil murka. Maka turunlah surat Al-Maidah ayat 30. Yang artinya, aku bunuh engkau. Sangkanya dia membunuh adiknya itu mudah. Maka langsung dibunuhnya. Mati. Silakan. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka apa yang terjadi? Menjadilah si Qabil orang-orang yang merugi. Bapak-bapak, orang Allah yang dirahmati Allah. Jadi dapat kita simpulkan tausiah singkat itu pada hari ini. Kenapa manusia itu menjadi berdosa? Mulai dari ada karena sejarah Nabi Adam alaihissalam putranya dan sampai kini. Tidak terlepas adalah disebabkan pertama kali karena dorongan nafsu perut. Yang kedua, manusia itu menjadi berdosa
karena dorongan nafsu seksual. Banyak cara-cara yang dilakukan. Ini tolong hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Bahkan Nabi Muhammad SAW dan firman Allah, wala taqrabu zina, jangan dekati zina, karena zina itu ada suatu perbuatan yang sangat keji dan sesat perbuatan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan ceramah hari pagi dan siang hari ini. Para Bapak Ibu, sebelum perbincangan telah kami sediakan, silakan diikuti perbincangan yang telah kami sediakan. Baik Bapak Ibu, sehubungan dengan telah disampaikannya ceramah lama, maka rangkaian terawih kita cukupkan sampai di sini. Kami selaku pengacara kepada yang hadir, mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wa billahi taufiq wal hidayah.